Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik di kelas 8. Perkenalkan, nama Ibu Komariah. Di sini saya mengajar IPA Biologi. Nah, kalau bulan kemarin kalian sudah belajar IPA Fisika dengan Bu Indah, kesempatan ini kita akan belajar IPA Biologi dengan saya. Waktu kelas 7, kalian sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat kalian ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Ya, betul. Salah satunya bahwa makhluk hidup itu dapat bergerak. Anak-anak, jadi pada kesempatan pertemuan ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Setelah mempelajari sistem gerak pada manusia, Ibu berharap kalian mampu mengetahui sistem gerak pada manusia, sistem gerak pada tumbuhan, mengetahui fungsi dari tulang, otot maupun sendi. Kemudian, kalian juga dapat menyebutkan berbagai macam tulang, berbagai macam sendi, dan berbagai macam otot. Setelah itu, kalian juga harus mampu menjelaskan berbagai macam gerak pada tumbuhan. Kemudian, kalian juga dapat menyebutkan contoh-contoh nama gerak pada tumbuhan. Jadi pada bab ini yang akan kita pelajari tidak hanya sistem gerak pada manusia, kita juga akan belajar tentang bagaimana tumbuh-tumbuhan dapat bergerak. Apakah gerakan mereka sama dengan gerakan pada manusia? Pada bab ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Di situ kita akan belajar tentang tulang, sendi, dan otot. Untuk sistem gerak pada tumbuhan juga akan kita bahas ya. Marilah kita mulai belajar. Yang pertama adalah sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri dari alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Kenapa disebut alat gerak pasif? Karena berupa tulang. Tulang itu tidak dapat digerakkan, maka disebut sebagai alat gerak pasif. Yang kedua adalah alat gerak aktif. Alat gerak aktif berupa otot. Kenapa otot disebut alat gerak aktif? Karena tanpa otot, tulang tidak dapat digerakkan. Kemudian, tulang dapat ditinjau dari bentuknya. Dari bentuknya, tulang terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, tulang pipih. Yang kedua, tulang pipa. Yang ketiga, tulang pendek. Kemudian, tulang juga mempunyai fungsi. Nah, fungsinya nanti kalian cari di buku dibaca ya. Di situ ada 5 fungsi. Kemudian otot. Kalian pasti tahu otot. Tubuh kalian ada ototnya. Nah, otot di tubuh kalian terdiri dari 3. Ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Mari kita sama-sama belajar. Anak-anak, pernahkah kalian berdiri, berlari, kemudian duduk? Kenapa kalian bisa berdiri ya? Pernah berpikir enggak yang menyebabkan kalian bisa berdiri? Nah, diingat ya, di dalam tubuhmu itu ada sistem rangka. Karena mempunyai rangka, maka kamu bisa berjalan, berlari, dan melakukan semua aktivitas. Coba kalian berdiri di depan cermin, kemudian kalian amati tubuhmu.
Kemudian akan kalian lihat ya, di bagian kepala kalian itu ada tulang kepala ya. Ada tulang pipi, ada tulang dahi, dan bermacam-macam tulang yang ada di kepala. Kemudian badan kalian juga ada tulang. Kalian bisa menyebutkan nama-nama tulang itu. Tangan kalian, kaki kalian, semuanya ada tulang. Nah, tugas kalian, silahkan kalian mencari nama-nama tulang yang berada dalam tubuhmu. Setelah kalian mempelajari nama-nama tulang dalam tubuhmu, kita akan belajar tentang bagian-bagian tulang. Pernahkah kalian makan ayam goreng ya? Nah, setelah dagingnya kalian makan, yang ada tinggal tulangnya. Nah, tulang ini ada yang lunak, ada yang keras. Jadi yang lunak disebut dengan tulang rawan, yang keras disebut dengan tulang keras. Kemudian bagian-bagian tulang terdiri dari periostom. Yang kedua tulang kompak atau yang keras. Kemudian di tengah-tengah ada rongga sumsum tulang. Kemudian ada juga tulang spons. Berikut ini adalah fungsi tulang pada tubuh manusia. Silahkan kalian baca. Setelah kita belajar tulang, kita akan belajar tentang sendi. Ada yang tahu sendi itu apa? Ya, sendi adalah tempat bertemunya antara dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, maka hubungan antara tulang-tulang dalam tubuh dapat digerakkan. Di dalam tubuh kalian terdapat 3 macam sendi. Yang pertama adalah sendi mati atau sinartrosis. Disebut sendi mati karena sendi ini tidak bisa digerakkan sama sekali. Contohnya persendian yang ada di tulang tengkorak. Kemudian ada sendi kaku atau amfiartrosis. Disebut sendi kaku karena sendi ini gerakannya terbatas. Contohnya adalah persendian antar tulang rusuk. Yang ketiga, sendi gerak atau diartrosis. Kenapa disebut sendi gerak? Karena dapat digerakkan. Anak-anak, kalian perhatikan gambar sendi di bawah ini ya. Nah, di saat kalian bergerak, salah satu contohnya sedang melempar bola. Ternyata berbagai macam sendi yang bekerja dalam tubuhmu. Di situ ada sendi putar, ada sendi peluru, ada sendi geser, ada sendi engsel, ada juga sendi pelana. Setelah belajar tentang sendi, kita akan belajar tentang otot. Ada yang tahu otot itu apa? Ya, betul. Tanpa otot, tulang dan sendi tidak dapat digerakkan. Jadi, fungsi otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut sebagai alat gerak aktif. Di dalam tubuhmu ada 3 bentuk otot. Yang pertama adalah otot polos, yang kedua otot lurik, yang ketiga otot jantung. Nah, anak-anak, silahkan kalian cari di buku apa itu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Di manakah letak otot-otot tersebut ya? Kalian baca bukunya.
Selanjutnya, kita akan belajar tentang sistem gerak pada tumbuhan. Tumbuhan bergerak karena ada rangsangan dari luar maupun dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Gerak pada tumbuhan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah gerak endonom, yang kedua gerak higroskopis, yang ketiga gerak aisionom. Pernahkah kalian mengamati buah polong-polongan? Ada yang tahu buah polong-polongan itu apa? Jadi, buah polong-polongan adalah buah yang berasal dari kacang-kacangan. Contohnya adalah kacang kedelai atau buah cangkring atau buah pete Cina. Di saat masih muda berwarna hijau. Setelah tua dia akan berubah warna menjadi coklat kehitaman. Kemudian dengan sendirinya kacang-kacangan tersebut akan pecah. Nah, gerak pecahnya buah polong-polongan yang sudah tua disebut dengan gerak higroskopis. Pernahkah kalian mengamati tanaman di sekitar rumahmu? Kenapa ya tanaman itu selalu batangnya ke atas, sementara akarnya selalu ke bawah? Nah, jadi tanaman tersebut juga bergerak. Gerakannya disebut dengan gerak aisionom. Apakah gerak aisionom itu? Gerak aisionom adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi atau disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar lingkungan. Contoh gerak aisionom yang pertama adalah gerak tropisme. Gerak tropisme itu apa? Gerak pada tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsangan. Contohnya adalah gerak fototropisme. Yang kedua adalah gerak geotropisme. Yang ketiga gerak hidrotropisme. Yang keempat gerak stigmotropisme. Yang kelima gerak kemotropisme. Jadi, kalau tumbuhan selalu ke atas atau ke arah cahaya matahari, maka itu termasuk contoh gerak fototropisme. Kemudian, kenapa akar selalu ke bawah? Akar juga bergerak loh. Gerakannya disebut dengan geotropisme atau bisa dengan istilah gerak akar tumbuhan ke pusat bumi. Kemudian, kalau kalian mengamati tanaman kacang panjang, kenapa kalau petani menanam kacang panjang di sampingnya diberi kayu? Nah, tujuannya supaya tanaman tersebut membelit. Nah, membelitnya tanaman kacang panjang pada kayu disebut dengan gerak stigmotropisme. Selanjutnya gerak pada tumbuhan adalah gerak taksis. Jadi gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Contohnya adalah gerak sel gamet jantan menuju sel gamet betina pada tumbuhan lumut. Kemudian gerak pada tumbuhan yang lain adalah gerak nasti. Apakah gerak nasti itu? Gerak nasti adalah gerak pada tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Contoh gerak nasti yang pertama adalah gerak seismonasti.
Apa seismonasti itu? Gerak pada daun putri malu akibat disentuh. Jadi tanaman putri malu itu bisa bergerak. Gerakannya disebut dengan seismonasti. Karena dia disentuh, maka tanaman putri malu atau daun putri malu dapat bergerak. Kemudian ada gerak niktinasti, gerak fotonasti, dan gerak termonasti. Nah, anak-anak, kalian lihat di buku ya. Kalian baca buku tentang gerak nasti itu seperti apa supaya lebih jelas. Amati ya beberapa contoh gerak pada tumbuhan. Setelah kita mempelajari sistem gerak pada makhluk hidup, maka dapat kita simpulkan bahwa manusia dapat bergerak karena ada kerjasama antara tulang, otot, dan sendi. Bentuk tulang ada 3, yaitu tulang pipih, tulang pendek, dan tulang pipa. Sendi dikelompokkan menjadi 3, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Tumbuhan dapat bergerak karena ada rangsangan dari luar tubuh tumbuhan dan dari dalam tubuh tumbuhan. Nah, anak-anak, demikianlah materi tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Tugas kalian mengerjakan soal di bawah ini. Kerjakan di kertas folio bergaris. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.